Terima kasih untuk para queen yang tadi katanya bikinin kue, tapi suaminya sih yang bikinin kue. Thank you para queen sahabi. Please, kuenya disimpan ya. Jangan sampai kena sama tim kreatif. Karena... Lihat, aku nggak megang rambut tapi aku megang telinga. Oke, jadi tantangan hari ini, malam hari ini untuk saya adalah tidak boleh pegang rambut setiap Senin. Tim kreatif yang lebay banget sebetulnya. Bikin tantangan, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Orangnya di depan sini. Nggak apa-apa, mereka tahu aku omongin. Lebih bagus ngomongin orang di depannya daripada di belakangnya, itu lebih jahat. Ya, itu lebih jahat. Jadi, lebih betul di depannya. Sampai saat ini sudah segmen ke berapa nih, ketiga ya, aku belum megang rambut sama sekali, berarti ini hadiahnya mungkin buat aku ya. Kalau aku mau pegang rambut, tarik ya. Iya, saya tahan. Nanti kita bagi dua hadiahnya, apapun itu. Kayaknya bagus. Tapi tuh. curiga kayaknya nggak keren-keren amat nih hadiah. Apa kita buka aja sih? Nggak boleh, nggak boleh. Oke, kita mau ngomongin soal buku. Ini buku biografi yang ditulis di 2009. Itu bercerita tentang perjalanan hidupmu, karir dan segala macam. Dari awal, sebenarnya lebih bercerita tentang latar belakang keluarga. Jadi si mama ini keturunan campuran yang menikah dengan Padang Totok lah kalau dibilang asli Padang. Gak direstuin. Nah berawal dari situ lahirlah sosok Denny Sumargo yang perjalanan hidupnya sampai usia 20 tahun tuh belum punya rumah gitu loh. Mama juga gak punya rumah, saya gak punya rumah. Jadi dia jalan ke kiri, saya jalan ke kanan. Dia ke kanan, saya ke kiri. Jadi emang berpindah-pindah. Perantau ya jatuhnya. Pindah-pindah. Jadi, nah terus tapi kamu waktu itu memutuskan pengen bikin buku itu kenapa? Bukan saya yang memutuskan waktu itu, seorang penulis bernama Agnes Davonar menawarkan kepada saya untuk membuat buku itu yang bercerita tentang perjalanan hidup saya. Karena dia menilai, karena kan cukup sering ngobrol, banyak cerita yang inspiring untuk anak-anak remaja. Karena kan anak-anak remaja sekarang nih banyak kan yang udah berkecukupan. Sedikit mudah lah, iya, ya, lebih ada mudah. beberapa ya. Kalau cerita saya lebih berakar kepada tantangan, penolakan, ketidakberadaan saya. Jadi saya tuh ada di satu tempat tapi orang tidak mengakui saya ada gitu loh. Jadi tidak penting lah gitu loh. Nah bagaimana membuat diri kita itu tetap percaya diri, bagaimana membuat kita tuh menghargai apa yang Tuhan kasih sama diri kita. Mungkin dari cerita perjalanan hidup saya bisa memberikan inspirasi buat yang muda-muda. Untuk yang lain supaya tidak, mungkin kalau mungkin bisa dibilang kalau ada yang mengalami hal yang sama supaya tidak kecil hati. Tidak kecil bisa hati. Dibilang gitu juga ya. Harus punya rasa percaya diri gitu. Karena di dunia ini kan orang diciptakan sesuai kodratnya dan nasibnya masing-masing. Ada yang jadi presiden, ada yang enggak. So kalau Anda nggak jadi presiden misalnya, atau Anda nggak jadi seorang yang Anda dalam mimpi Anda, terus masa mau ngeluh gitu loh. Masa harus minder, masa harus dalam lemari terus gitu kan nggak mungkin kan. Harus punya confidence, harus punya keyakinan bahwa sekecil apapun kita jadi orang atau status kita di masyarakat, tapi penting gitu loh. Betul banget. Bisa dibilang buku ini tuh udah ke luar negeri juga ya? Iya, dia sempat ke Australia, terus di Australia dimasukkan di salah satu perpustakaan besar Australia sebagai salah satu buku biografi yang dari Indonesia yang inspiring gitu. Yang inspiring, wow keren. Dan seorang Denny Sumargo ini kalau dari tadi ngobrol juga ya kayaknya bisa kelihatan deh. Kayaknya dengan apa yang dilontarkan itu kayaknya sangat berarti. Dan katanya quotes-nya pun lumayan inspiring. Mengganggu hidup orang kalau saya bilang. Mengganggu, tapi nggak apa-apa. Mengusik itu penting. Jadi orang, apaan sih ini gitu, iya kan? Daripada nggak ngaruh gitu kan. Coba boleh lihat quotes-nya. Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang pernah saya lalui dalam hidup saya karena itu adalah hal yang membentuk saya hingga menjadi seperti ini. Betul. Apa yang sudah kita alami, kita kan hidup dari pengalaman ya, kita belajar dari pengalaman. Apa yang sudah kita alami itu harus disyukuri ya. Harus disyukuri. Harus apapun itu ya. Apapun pernah itu. kesandung, aku dulu pernah tegulin dari beca, harus disyukuri. Sampai waktu aku tegulin dari beca, bibir aku langsung bengkak terus jadi jeding. Tapi kan aku jadi host gitu. Tapi jadi seksi. Jadi seksi. Harus jadi disyukuri. Oke, jadi orang jadi tahu lah, itu Sarah bibirnya yang itu jeding. Jeding. Saya baca satu lagi ya, tutuplah telinga kamu saat mendengarkan hal-hal buruk tentang kamu, tapi bukalah telinga kamu saat mendengarkan kabar baik tentang kamu. Jadi ini kalau orang ngomong, ambigu tuh sebenarnya, ambigu. Jadi kamu memang sebenarnya dari, tapi dari kecil gitu nggak kalau ada orang ngomongin apa tentang kamu,
tahu deh serah deh gitu. Sebenarnya malah dari kecil banyak kan yang buruk. Kalau di compare misalnya dari 100 mungkin 90% buruk semua, 95% mungkin gitu loh. Bahkan keluarga sendiri pun tidak. Jadi waktu di sekolah suka dibully? Iya. Oh ya? Saya penakut, saya anak kecil yang minder, saya anak kecil yang tidak percaya diri. Saya selalu pulang menangis seperti anak wanita. Setiap kali saya pergi bermain ke tempat orang, saya akan selalu pulang dengan menangis karena saya tidak berani untuk melawan, saya tidak berani untuk menunjukkan ketegasan saya sehingga dibully terus. Nah itu berubah saat? Saat saya diyakinkan sama mama bahwa memang kita nggak punya apa-apa, memang kita waktu itu memang nggak punya apa-apa sama sekali gitu, makan pun susah gitu. Tapi satu hal yang nggak boleh diinjak orang itu adalah harga diri. Karena hanya itu yang Tuhan titipkan pada kita untuk kita pertahankan bahwa kita ini semua manusia dan kita punya harga diri. But look, now he's here. Dari mungkin dulu kecil dia berpikir tidak punya apa-apa, tidak punya ini, tidak punya itu, katanya cengeng. Tapi sekarang semua orang kenal sebagai atlet ya, atlet basket juga, sebagai aktor, sebagai sudah menerbitkan satu buku yang bercerita tentang dirinya, maksudnya sudah ada satu buku yang terbit tentang dirinya. Terus jago bikin kata-kata yang bisa menginspirasi orang banyak dan katanya jago itu kungfu. Lagi bela diri belajar atau lagi apa nih? Belajar sih sebenarnya. Basicnya dulu waktu kecil saya kan dikenalnya pebasket. Cuman usia 7 tahun saya lebih menggemari, dari usia 7 tahun saya lebih menggemari bela diri. Sempat masuk karate, sempat belajar kungfu. Pengetahuan, jadi suka berantem. Karena itu minder kan. Karena minder jadi langsung menunjukkan sisi percaya diri tapi dengan cara yang salah. Iya, dengan kekerasan ya. Salah. Sempet akhirnya malah dikeroyok 300 orang. Hah, 300 orang? Hampir mati waktu itu. Jadi salah, itu salah. Banyak amat 300 orang itu. Kan jadinya over confidence. Karena merasa bahwa saya bisa, saya mampu, sehingga saya jadi sombong. Jadi lupa diri. Lupa diri. Saya merasa wah ya udah kalau misalnya harus perang lawan ini saya maju sendiri. Bisa, gitu. Pas maju kayaknya saya harus lari sekarang. Tapi udah terkepung. Gini, 150, 200, 275, 300. Oh bye-bye, nggak jadi ya. Oke, tapi sekarang lagi ngedalamin lagi kungfu. Iya, belajar sedikit-sedikit. Untuk apa nih? Untuk peran di satu film atau untuk apa? Mungkin kali-kali bisa berfungsi, tapi lebih ke kesehatan sih. Karena sekarang udah nggak main basket. Cari keringetnya udah susah waktunya. Jadi kalau misalnya di rumah dengan 3 kali 4 aja saya bisa melakukan gerakan bela diri, berlatih, mengulang-ulang itu cukup berkeringat. Boleh lihat nggak? Karena aku tuh udah ada tawaran film laga. Jadi aku maksudnya, Sarah kita mau bikin Fast and Furious yang ke-7. Jadi mereka udah pakai Joe Taslim kan di sini. Jadi mereka sekarang pengen banget pakai aku. Tapi aku tuh belum tahu Hollywood tuh buat aku. Aku pegang. Gue gak kayak gitu langsung ngeliatin. Kesentuh dikit loh. Aku pegang jidat. Dikit loh. Iya kan? Tapi jidat kan? Gue belain lo nih. Kue. Oke. Jadi aku udah kasih kue. Jidat. Tadi kan aku gini, soalnya kan tantangannya pegang rambut, tapi kan aku gini kan. Aku memang maksudnya gini, aku mau gini. Aku mau. Kasih aku. Waduh, demokrasi. Hukum. Pakai hukuman. Tapi aku nanti pengen itu. Masih bisa dapat nggak tuh hadiahnya? Nggak tahu, aku sebel sama tim ini. Ini gimana sih bukanya? Ini nggak bisa dibuka juga. Bisa sialan. Orang dari gini kok. Denny juga lihat, Denny ajarin kungfu dong. Udah pasnya ini gue. Kayak cowok. Kasih lihat yang sudah kamu pelajari. Sama siapa? Emang harus ngelawan aku kalau kamu sendiri? Kalau cuma sendiri kan peragaan biasa. Tapi ini sebenarnya bisa kita pakai untuk membela diri apabila ada yang penjahat gitu, untuk cewek atau untuk cowok. Tapi jangan dipakai untuk kekerasan. Jadi intinya kita tidak, bagaimana posisinya enaknya? Gini. Apa ini? Contohin langsung. Jadi pelanin dikit, aku harus denger dia. Oke. Jadi sebenarnya intinya tenang. Tenang. Kita nggak menyerang. Apabila kita diserang, contoh, kita dipukul dengan tangan kiri ya. Pada saat kita dipukul, hanya sebuah ketenangan yang bisa membuat kita bergerak sebagaimana mestinya. Contoh pada saat kita dipukul, ya kan? Ini kita masih bisa menahan begini, dan pada saat itu kita bisa masuk ke sini. Ini kita bisa. Ya kan? Mantap.
Coba lah, aku melawan kamu ya. Iya, coba. Saya aku pukul asal aja. tangan kiri ya. Aku gaya bajing luncat berkumis. Hey. Tapi kamu nanti defense jangan keras-keras ya. Iya, aku Kakak. tuh lagi sakit pinggang. Dan sakit hati. Hmm. Ya aku. Curhat. Pokoknya kamu lagi nggak tahu dong aku mau itu. Oke. Ini yang mau diserang yang mana? Aku nyerang kamu. Oh, mukanya yang diserang. Kalau diserang daerah sini kan nggak ada. Aku takut nanti kamu nggak kece lagi. Kenapa? Kungfu mabok ya. Gue geli deh. Gue merasa geli di sini, man, beneran. Iya. 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 Susah, soalnya dia ketinggian. Oke, silakan duduk. Bagus sekali. Ada proyek berikutnya, kamu lagi mengerjakan apa? Dalam waktu dekat, saya akan berangkat ke Los Angeles. What? Ngapain? Everybody kok ke Los Angeles, Los Angeles? LA. Ada apa? Jadi film terakhir saya 308 itu masuk di dalam sejarah film Indonesia pertama yang diterima di Scream Festival Los Angeles. Jadi ini film pertama dalam sejarah film Indonesia. Ya, film Dari Indonesia. 50.000 ada 14 yang terpilih dan dari Asia hanya satu-satunya film Indonesia itu 308. Jadi kamu ke sana tentunya untuk mewakili dari film itu Betul, ya? karena kan itu masih dalam kategori nominasi. Nanti akan dipilih Best Picture, Best apalah segala macam. Iya, itu festival film ya. Betul, dan juga di sana kita akan kemungkinan besar 95% film ini akan dibuat dalam bentuk versi Amerika. Dan juga dengar-dengar katanya aktornya kemungkinan akan bertemu banyak agensi dan punya kesempatan untuk bisa bermain di Hollywood. Katanya begitu. Katanya begitu. Keren. Dari Indonesia lagi langsung mendunia. Kalau gitu nanti kalau kamu ke sana ke Los Angeles untuk Screen Festival itu, you wear this, okay? Please pakai ini, okay? And when they ask you, kalau mereka tanya siapa, you say Sarah Sechan. Terus mereka nanya apa itu Sarah Sechan, itu acara Senin sampai Sabtu at 7 PM di net. Ini mereka bisa lihat Twitternya untuk update dan juga download netmedia.co.id atau lewat App Store atau Play Store. Kamu jelasin itu Siap. Nanti aku kasih selebaran deh. Nanti saya pakai, saya janji. Sukses untuk filmnya, Thank you. sukses untuk karirnya. Terima Makasih. kasih Denny, sangat menginspirasi sudah hadir di sini. Jangan matiin dulu. Karena sebelum The Comment masih ada acara ini ya, masih ada tamu satu lagi tetap di sini di Sarah Sechan.